saja. Yang pertama, pengendalian pertumbuhan mikroba. Tujuannya yang pertama, mencegah pertumbuhan mikroba pada suatu bahan atau alat. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, mencegah pembusukan dan perusakan bahan makanan oleh mikroorganisme. Kemudian yang keempat, mengacu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan untuk menghasilkan produk tertentu. Kemudian ada teknik pengendalian, yaitu ada teknik pengendalian fisik, kemudian kimia, kemudian mekanik. Nah, yang fisik itu yang pertama pengaturan suhu, seperti pendinginan atau pemanasan. Kemudian pengeringan, yaitu memperkecil atau mengurangi kadar air. Kemudian ada mengatur kelembapan lingkungan. Teknik pengendalian kimia yaitu mengatur pH, kemudian antimikroba yaitu antibakteri, antifungi, dan antibiotik. Kemudian teknik pengendalian mekanik yaitu penyaringan dan penyinaran. Selanjutnya, pencegahan atau pembunuhan mikroba atau sterilisasi. Nah, jadi guna sterilisasi itu yaitu yang pertama mencegah pencemaran mikroorganisme luar pada media pembenihan, alat medis dan tindakan medis, alat laboratorium, cairan infus, dan vaksin. Selanjutnya, cara sterilisasi. Yang pertama secara fisik, kimiawi, kemudian mekanik. Nah, cara fisik itu yang pertama ada pemanasan dan pendinginan. Kemudian secara kimiawi itu desinfektan dan antiseptik. Kemudian mekanik itu ada filtrasi atau penyaringan, kemudian penyinaran. Yang selanjutnya itu getaran ultrasonik. Nah, sterilisasi dengan pemanasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan itu yang pertama jenis pemanasan, suhu dan waktu, kemudian jumlah mikroorganisme, kemudian kekuatan membentuk spora, kemudian jenis bahan yang mengandung mikroorganisme yang harus dibunuh. Nah, cara pemanasannya itu ada dua. Yang pertama basah, yang kedua itu kering. Sterilisasi dengan cara pemanasan basah itu dasarnya yaitu denaturasi, kemudian yang kedua koagulasi protein. Nah, caranya yang pertama itu dipanaskan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, kemudian yang kedua dipanaskan pada suhu di atas 100 derajat Celcius, kemudian yang ketiga itu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya yang pertama yaitu dipanaskan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Itu ada tiga. Yang pertama pasteurisasi susu, kemudian yang kedua tindalisasi, yang ketiga penangas vaksin. Nah, yang pasteurisasi susu itu ada cara Holder, yaitu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian cara flash itu dipanaskan 72 derajat Celcius itu selama 15 menit. Kemudian membunuh kuman seperti MTBC, Salmonella, kemudian Brucella. Kemudian ada tindalisasi yaitu dipanaskan antara suhu 70 sampai 80 derajat Celcius selama 30 menit setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Kemudian penangas vaksin itu pemanasan selama 1 jam. Kemudian yang kedua yaitu dipanaskan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Itu ada autoclave, yaitu menggunakan uap panas pada tekanan 2 atmosfer, suhu 121 derajat Celcius selama 15-30 menit akan menghasilkan kalori yang tinggi, yaitu akan membunuh kuman bentuk vegetatif maupun spora. Kemudian yang ketiga yaitu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, itu dandang. Nah, itu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30-60 menit. Tadi sterilisasi dengan cara pemanasan basah, sekarang sterilisasi dengan cara pemanasan kering. Ya, dasarnya itu denaturasi protein,
kemudian kerusakan akibat oksidasi, kemudian efek toksis akibat kenaikan kadar elektrolit. Nah, contohnya pemijaran talc ZNO, kemudian dibakar kurang lebih 20 detik pada pinset, sudip, dan mulut tabung. Kemudian open dengan suhu 160 derajat Celcius itu selama 1 jam pada tang, gunting, pisau, dan gelas. Selanjutnya ada filtrasi atau penyaringan. Nah, ada 2 filter. Yang pertama filter bakteriologis. Nah, ini untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan, misalnya larutan gula, serum, antibiotika, antitoksin, dan lain-lain. Nah, ini menggunakan filter ukuran 0,2 sampai 0,4 yang tersaring hanyalah bakteri saja. Nah, macam-macam filter itu sesuai bahan. Barkeveld itu tanah diatomae, kemudian Chamberlain itu porselein, kemudian Seed itu asbes, kemudian selulose membran itu filter membran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Ayu Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ayu Fadilah selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Langsung saja, yaitu silt filter. Silt filter terdiri dari funnel atau corong, kemudian ada membran filter, glass platform, base, dan rubber stop, atau yang lebih kita kenal dengan istilah karet penyumbat. Kemudian ada Barkeveld filter. Barkeveld filter merupakan filter penyaring air yang terbuat dari tanah diatom, merupakan penyaring bakteri yang murah, portable, dan efisien. Tetapi tidak dapat menyaring virus seperti hepatitis A dan beberapa bakteri Mycoplasma. Filter ini tahan lama dan dapat dibersihkan. Di gambar sudah ditunjukkan bahwa filter ini dapat dilepas pasang untuk dibersihkan. Kemudian ada Chamberlain filter. Chamberlain filter di sini terdapat mekanismenya di gambar. Apabila ada tekanan air yang masuk, maka air tersebut akan masuk ke sisi kanan dan sisi kiri dari filter ini. Kemudian apabila sudah penuh, maka air tersebut akan masuk ke bagian tengah, akan difilter ke bagian tengah. Air yang sudah memasuki bagian tengah adalah air yang sudah steril, yang sudah dapat digunakan. Dan garis-garis pada bagian tengah lurus itu ada garis-garisnya, ada garis putus-putus, itu merupakan filternya. Kemudian ada selulosa membran filter. Selulosa membran filter biasanya digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan obat-obatan atau vitamin. Di sini digambarkan penyaringan atau pemfilteran obat dari suntikan menuju ke tempat wadahnya itu. Kemudian ada filter udara berefisiensi tinggi. Untuk menyaring udara berisikan partikel, high efficiency particulate air filter atau HEPA memungkinkan dialirkannya udara bersih ke dalam ruang tertutup dengan sistem aliran udara laminar atau laminar airflow. Di sini terdapat gambar. Pada gambar yang diberi panah warna merah atau pink tua, itu adalah room air atau ruang udara. Kemudian pada bagian yang diberi panah warna biru, itu adalah HEPA, filter air atau tempat penyaringan udara. Selanjutnya, yang bagian paling bawah itu ada panah berwarna ungu muda atau pink muda. Itu adalah contaminated air negative pressure atau udara yang terkontaminasi bertekanan negatif. Kemudian di sampingnya terdapat gambar filter yang terdapat pada ruang filter udaranya atau pada daerah yang berpanah biru. Kemudian ada pemanfaatan laminar airflow, yaitu yang pertama sebagai biosafety cabinet, dilengkapi sinar UV, membantu proses inokulasi, mencegah kontaminasi, menjaga keamanan personal yang bekerja di dalam laboratorium, lingkungan sekitar laboratorium. Kemudian sterilisasi untuk ruang bedah,
untuk menjaga ruangan dalam keadaan steril, contohnya kamar operasi. Kemudian untuk menjaga alat-alat yang sudah steril tidak tercemar oleh kuman. Kemudian untuk mencegah pencemaran oleh kuman-kuman udara pada waktu menuang perbenihan. Di sini terdapat gambar laminar airflow pada ruang operasi. Laminar airflow ada dua tipe, yaitu yang pertama tipe aliran vertikal dan tipe aliran horizontal. Selanjutnya ada penyinaran. Yang pertama ada sinar ultraviolet. Sinar UV merupakan unsur bakterisidal utama pada sinar matahari, efektif pada lambda 240 sampai 290 nanometer. Kemudian lampu UV berguna untuk yang pertama membunuh mikroorganisme, kemudian membuat vaksin, selanjutnya kemasan makanan, dan ruangan, baik ruang bedah maupun laboratorium. Kemudian yang kedua ada sinar X. Mempunyai kapasitas untuk menginduksi perubahan-perubahan yang mematikan pada DNA sel. Gunanya untuk sterilisasi benang, bedah, dan pembalut. Kemudian ada getaran ultrasonik, mempunyai efek bakterisidal, dapat menyebabkan guncangan mekanik yang mengakibatkan pecahnya dinding sel. Pembersih ultrasonik atau ultrasonic cleaning adalah perangkat pembersih yang menggunakan ultrasound, biasanya 20 sampai 400 kHz. Di sini terdapat gambar dari ultrasonic cleaning. Untuk alat-alat yang ukurannya kecil dan berongga sempit. Saya Dia Fitriasi, NPM 1811060011. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai sterilisasi yang sudah disampaikan oleh Dede Ayu Fadila dan juga Nani Suherlin. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan mengenai sterilisasi. Nah, sterilisasi itu ada 3. Yang pertama adalah secara fisik, yang kedua secara kimiawi, dan juga secara mekanik. Dan secara fisik dan secara mekanik sudah dijelaskan oleh Dede Ayu dan juga Nani Suherlin. Nah, saya akan menjelaskan sterilisasi menggunakan zat kimia. Sterilisasi menggunakan zat kimia itu ada 2, yaitu menggunakan antiseptik atau antimikroba topikal dan juga dengan desinfektan. Yang pertama adalah antiseptik. Berfungsi sebagai menghambat aktivitas mikroorganisme atau membunuh sehingga menurunkan jumlah total bakteri pada kulit, membran mukosa dan juga luka. Sedangkan desinfektan adalah bahan kimia untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati seperti peralatan, instrumen, meja atau lemari dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan desinfektan. Yang pertama adalah klorin, contohnya adalah hipoklorit. Dia merupakan mendesinfeksi ruangan dan alat bedah. Yang kedua yaitu derivat klorin, contohnya adalah halazon dan parasulfon dikloromidobenzoid asid 4-8 mg, atau dapat derivat klorin ini dapat mendesinfeksi air yang tercemar. Yang kedua yaitu fenol. Fenol ini dapat merusak membran sel kuman. Contohnya adalah derivat fenol. Hexaklorofen dikombinasikan dengan sabun dapat digunakan sebagai desinfektan kulit. Yang ketiga yaitu adalah logam-logam berat seperti Hg atau hidrargyrum, raksa, Ag atau argentum atau perak. Ada juga Zn atau zinc atau seng, dan Cu atau cuprum atau tembaga. Jadi dia itu dapat mempresipitasikan enzim-enzim daya antimikrobanya disebut oligodinamik. Yang keempat yaitu ada aldehid, contohnya adalah formaldehid 20%. Fungsi dari aldehid ini adalah untuk sterilisasi alat. Yang kelima yaitu adalah kreolin lisol wipol digunakan sebagai desinfektan untuk lantai. Yang keenam, zat kimia volatil atau gas. Contohnya ada 2. Yang pertama adalah etilen oksida untuk mensterilisasikan alat-alat seperti kateter, alat optik, bantal, dan juga kasur. Yang kedua adalah uap formaldehid. Ini adalah merupakan disinfektan untuk alat-alat yang tercemar oleh spora kuman. Nah, berikutnya yaitu adalah pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit atau antimikroba. Ada 2 juga. Yang pertama adalah antibakteri dan juga antifungsi. Nah, antibakteri ini terdiri dari bakteriostatik dan bakterosida, sedangkan antifungsi terdiri dari fungistatik dan fungisida.
Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja antimikroba. Yang pertama adalah penghambatan sintesis dinding sel bakteri. Contohnya adalah penisilin dan bacitrasin. Yang kedua adalah penghambatan keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri. Contohnya adalah amfoterasin B, colistin, poimixin, dan imidazol. Yang ketiga adalah penghambatan sintesis protein sel bakteri. Yang pertama adalah chloramfenicol, erythromycin, dan lincomycin, dan tetrasiklin. Ini adalah diagram atau mengenai pengaruh zat antimikroba atau antibiotik. Pada yang pertama ini adalah zat antimikroba memperpanjang fase lak. Fase lak adalah fase pertama semacam penyesuaian keadaan bakteri pada lingkungan yang baru. Sedangkan yang kedua, ini adalah zat antimikroba memicu fase stasioner. Nah, fase stasioner ini adalah fase di mana antara laju pertumbuhan dengan laju kematian itu sama. Dinyatakan dengan diagram yang meningkat. Sedangkan yang ketiga adalah zat antimikroba menyebabkan kematian. Nah, di sini bisa dilihat dia mengalami kenaikan dan akhirnya mengalami penurunan diagramnya, dan itu tandanya bakteri telah mengalami kematian. Berikut adalah metode-metode untuk melakukan uji antimikroba. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode difusi sumuran, yang kedua dengan metode dilusi, yang ketiga dengan menggunakan metode difusi paper disk atau cara Kirby-Bauer. Selanjutnya yaitu mencegah pembusukan dan perusakan bahan makanan dan oleh mikroorganisme. Ada beberapa cara agar dapat mencegah pembusukan dan perusakan bahan makanan. Yang pertama adalah dengan penanganan secara aseptik. Yang kedua adalah suhu tinggi. Contohnya adalah dengan cara pendidikan, uap bertekanan atau sterilisasi, dan pasteurisasi. Yang ketiga adalah dengan suhu rendah. Contohnya dengan di lemari es ataupun di freezer. Yang keempat adalah dehidrasi. Kelima adalah menaikkan tekanan osmotik. Contohnya adalah manisan dan penggaraman. Yang keenam adalah radiasi. Contohnya adalah ultraviolet dan sinar gamma. Selanjutnya yaitu pengendalian untuk memacu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, pengaturan lingkungan itu ada 3. Yang pertama adalah penambahan zat kimia berupa garam. Nah, bakteri pembusuk mati, tetapi yang toleran dengan garam tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah pengaturan suhu. Yang ketiga adalah pengaturan oksigen atau aerasi. Contohnya adalah hias. Yang pertama ada aerob atau aerasi secara biomasa, dan tidak ada aerasi atau anaerob dengan alkohol. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai materi sterilisasi. Jadi kesimpulannya bahwasanya sterilisasi itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan secara fisik, kimiawi, dan mekanik. Jadi semoga materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan dalam penyampaian dan kurang maksimal dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.